Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu, yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya atau kamu enggan untuk mengambilnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kaum muslimin, pada kesempatan asar ini kita akan bicarakan tentang wakaf milenial. Wakaf milenial. Salah satu yang disebut dengan amalan milenial itu adalah wakaf. Wakaf apa itu? Wakaf uang. Biasanya orang berwakaf dengan benda semua. Bisa yang paling banyak itu wakaf masjid, tikar. Itu bagus. Tapi ada sekarang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat umat Islam, yakni wakaf itu dengan wakaf uang. Lalu segmennya, ternyata selama Covid itu ada lembaga yang meneliti kaum milenial cukup tinggi. Kenapa dia mau berwakaf dalam membangun kehidupan? Nah, kalau kita lihat apa manfaat berwakaf ini, itu banyak zaman sekarang ini. Misalnya, pertama, manfaat wakaf itu mengalir abadi sepanjang masa. Maka wakaf itu nilainya tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Pemana sekarang berwakaf untuk pendidikan, membiayai sekolah. Mungkin suatu saat sekolah itu tidak hidup lagi, tapi murid-muridnya, alumni sudah membangun sekolah lagi. Hasil dari sekolah itu pun masih mengalir di sana. Nah, bayangkan itu. Sekolah awal ini sudah tidak ada lagi, tapi nanti dibangun pula sekolah baru oleh murid-murid hasil sekolah wakaf tadi itu. Ah, itu masih mengalir. Jadi dia bersambung terus wakaf itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa kita berwakaf uang di masjid kita ini. Selain ada lazis, kita punya lembaga wakaf uang. Yang kedua, berwakaf itu melatih jiwa sosial kita untuk peduli sesama manusia.
peduli kepada orang. Sosial ini penting karena dengan kekuatan wakaf itu membangun ekonomi, bisa merubah perilaku manusia. Merubah perilaku manusia itu bisa dengan bentuk wakaf. Misalnya anaknya tidak sekolah, datang lembaga wakaf beri beasiswa. Mau tidak ibu sholat terus ke masjid, ikut kegiatan masjid? Pasti dia mau. Nah, oleh karena itu berwakaf itu merubah perilaku kemanusiaan dan merubah perilaku agama seseorang. Manfaatnya yakni melatih jiwa sosial dan akan tumbuh dari mereka suatu saat mereka pula yang akan membegitukan. Yang ketiga, wakaf ini dapat mendorong pembangunan negara. Itu kalau kalian sekali yang paling banyak dana wakaf membangun negara itu sekarang di Turki. Di Turki, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun fasilitas umum seperti jalan. Kalau sekarang ini kan kalian tahulah kita bersama, kalau ada jalan desa, orang sudah memulai di suatu desa di Jawa itu mereka tidak mengandalkan dana desa, dana negari, tapi membangun jalan dalam komplek itu dengan dana wakaf. Wakaf. Jadi dibangun dana wakaf, kemudian setelah itu orang menggantinya, memanfaatkannya. Dibuatnya kota infak di situ, wakafnya mengalir terus. Jadi negara, infrastruktur bisa dibangun dengan wakaf itu. Yang keempat, manfaat wakaf itu ialah mengembangkan syiar Islam. Dengan wakaf, syiar Islam akan bertambah. Bagaimana dia bertambah? Misalnya sekarang ada gerakan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah itu mewakafkan beberapa tenaga pengajar Quran untuk daerah terpencil. Kemudian diberikan fasilitas untuk itu. Nah, dengan wakaf ini dibiayai dengan uang wakaf masyarakat, yang diambil apa manfaatnya? Jadi mereka mendirikan sekolah, orang membayar uang sekolah sesuai kemampuan dia. Yang nilai wakaf yang pertama tidak hilang, berkembang, manfaat istiar juga Islam juga dapat. Nah, ternyata dari sebagian objek wakaf itu, kaum milenial cukup mendominasi untuk bagaimana peran mereka dalam wakaf itu. Misalnya tahun 2021 itu mencapai 5,3% di Indonesia, kaum milenial, anak-anak muda itu menginfakkan, memberikan uangnya melalui wakaf. Kemana diberikannya? Apa dasar dia memberikannya? Ini mungkin bagi badan wakaf uang kita menjadi perhatian. Ada 4 alasan mereka berwakaf uang. 1, itu karena dia memang mengetahui manfaat wakaf itu, yang tadi disebut di atas itu, dia tahu, literasinya dia baca, ada ayat Quran, ada manfaat untuk negara, ada manfaat untuk ini, ada manfaat untuk itu, tahu dia semua. Yang kedua memang karena sikap keagamaan, nilai religius. Kenapa religius? Karena dia dengan berakah mendapat manfaat dari Allah dan memberikan manfaat kepada manusia. Karena di sini mengatakan manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, alasan kenapa mereka berwakaf uang, kepercayaan kepada lembaga wakaf itu sendiri. Nah, sekarang Muhammadiyah punya lembaga wakaf. Perlu kita tingkatkan transparansi, keterbukaan, laporan, supaya publik dapat membaca laporan itu. Dengan kepercayaan publik itu, dia membaca, mengetahui kemana arus uang kita berikan, dari mana sumber masuknya, itu akan menimbulkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap lembaga wakaf kita. Jadi kalau nanti misalnya sudah diketahui ada di depan itu, mungkin secara digital dibuat di depan masjid, laporan penggunaan uang wakaf itu, angkanya berapa, nilainya berapa, sasaran kemana, publik akan membaca dengan sendirinya. Dengan begitu, program-programnya tampil, orang mungkin akan semakin tertarik.
Nah, ternyata bisa Bapak dan Ibu. Di sebuah komplek 3.000 orang dirubah oleh dana wakaf dari pekerjaan gelandang, pemulung dan ngamen menjadi orang biasa yang punya pekerjaan dan berdiri di situ sebuah ranting Muhammadiyah. Nah, yang keempat, kenapa milenial itu percaya? Karena dia ada manfaat sosial, dia rasakan. Bagaimana dia rasakan? Dia tahu ketika sebuah lembaga datang ke sebuah sekolah, anak tidak mampu, datang orang memberi bantuan wakaf. Ternyata disitulah anak-anak muda tahu kalau dengan wakaf bisa membantu beasiswa seseorang sehingga dia tidak jadi berhenti sekolah. Nah, Bapak Ibu, perlu kita giatkan kegiatan wakaf kita, dan bagi lembaga kita perlu ditunjukkan transparansi, keterbukaan untuk umum sehingga akan memancing, mengundang tingkat kepercayaan yang lebih